kita masuk ke bab 2, menggambar dua dimensi. Subbab 2.1 yaitu line, menggambar garis. Mungkin ada pertanyaan, kita itu menarik sebuah garis itu satuannya apa? Apakah senti, mili, meter, inci, atau feet, atau yang lainnya? Nah, jawaban dari pertanyaan itu saya jawab adalah AutoCAD itu memiliki satuan unit. Dia tidak mengenal satuan mili, senti, feet, atau inci, ya. Dia satuannya adalah unit. Nah, AutoCAD dianggap sebagai pribadi sendiri. Dan kita user, drafter, itu sebagai pribadi sendiri lagi. Nah, kitalah yang menggunakan senti, milimeter, meter, ataupun satuan lainnya. Nah, jadi ada dua pribadi di sini, yaitu AutoCAD sendiri dan kita sendiri. Nah, karena ada dua pribadi, maka harus ada suatu pertemuan, anggaplah tanda kutip suatu meeting untuk mempertemukan dua pribadi ini agar bisa berjalan bersama, agar mencapai tujuan yang sama. Nah, untuk pertemuan itu adalah letaknya di sini, di layout, ya. Kemudian diklik kanan, Page Setup Manager, Modify. Nah, di plot scale ini, ya, di plot scale di sini ada. Nah, yang paling atas ini adalah satuan yang digunakan oleh kita user, yaitu dalam format mili. Nanti kalau perlu senti, maka ini kita masukkan 10 mili atau 1 senti. Nah, di sini yang di bawah itu adalah unit. Nah, ini adalah satuan AutoCAD. Nah, bila ini sudah sinkron, maka nanti pada pencetakan kita ingin mendapatkan sebuah garis itu panjang 3 cm, panjang 10 cm, atau panjang berapa sesuai dengan kebutuhan kita, maka akan tercapai dengan sinkronisasi atau kalibrasi dari satuan-satuan ini. Ya. Nah, jadi untuk menggambar kita itu seperti niat, ya. Misalkan kita ingin menggambar sebuah meja yang panjangnya 2 meter. Bila kita menarik garis ini sebanyak 2000, ya. Saya 2000 panjang garis ini. Nah, 2000. Maka kita sudah berasumsi bahwa gambar-gambar kita adalah asumsinya milimeter. Itu silahkan. Tapi bila 2 meter kita tarik garis adalah sejauh 200, maka asumsi garis gambar kita itu adalah sentimeter, dan seterusnya. Tetap AutoCAD menganggapnya ini adalah 200 unit, yang tadi 2000 adalah 2000 unit, begitu. Oke. Pada gambar line kita menggunakan yang pertama itu adalah relatif Cartesius, ya. Modelnya adalah Akeong X, Y. X itu adalah value atau nilai X, dan Y diisi dengan nilai dari nilai Y nya. Posisi ini tidak akan pernah terbalik, ya. Bila nilai X nya tidak ada atau 0, maka diisi 0, jadi jangan dibiarkan kosong. Begitu pula Y. Misalkan contoh untuk nilai itu adalah Akeong 100,5.
200. Maka itu artinya 100 nilai X dan 200 nilai Y. Nilai lainnya akeong itu kita isi 150, 250, 0. Itu artinya kita memiliki nilai X 250 dan Y 0. Nah, bila ada nilai 0, baik itu di depan atau di belakang, maka kita akan mendapatkan garis lurus. Ya, posisinya lurus ke kanan, ke atas, ke bawah atau ke kiri itu tergantung posisi 0. Ya. Posisi 0-nya di depan atau di belakang dan kemudian positif negatifnya. Oke. Misalkan kita ingin membuat garis ke kanan sejauh 300. Kita line spasi, ingat L itu adalah inisial dari perintah line. Jadi untuk mengganti perintah line line cukup diketikkan L spasi. Nah, kita klik di sembarang tempat. Kemudian ya siap untuk menuju titik berikutnya, kita masukkan Cartesiusnya. Akeong 300 nilai X karena ke kanan, 0. Kenapa 0? Titik awal ini itu dianggap sebagai 0,0. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin 300 ke kanan, itu nilai 300-nya itu nilai X yaitu ke kanan dan Y-nya itu tidak bernilai yaitu 0. Kita spasi atau enter. Kita menghasilkan garis ke kanan 300. Bagaimana kalau saya ingin menghasilkan garis ke atas? Nah, kursor tidak perlu dibawa ke atas, ya, bebas kursor di mana saja. Karena yang menentukan atas, bawah, kiri, kanan itu adalah nilai ketikannya, ya, nilai ketikannya. Ke kanan 150, maka akeong 0, X-nya 0, 150. Kenapa kok begini? Kita ke atas. Ke atas itu adalah wilayahnya Y. Nah, ini kembali dianggap 0,0 titik terakhir. Kita ke atas maka tidak perlu nilai X, maka kita cantumkan X-nya 0. Kemudian Y-nya itu adalah 150. Kita spasi. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Ya. Oke. Itu adalah relatif Cartesius. Jadi relatif Cartesius adalah kata-kata relatif itu titik terakhir maka dianggap sebagai 0,0-nya. Sekarang kita masuk yang berikutnya yaitu relatif polar. Kalau tadi Cartesius kita mengandalkan koordinat ada X, kemudian Y, min X, min Y, ya. Maka di situ kita mengenal ada kuadran 1, ya, positif-positif. Kemudian kuadran 2 yaitu min X, positif Y. Kuadran 3 yaitu min X min Y. Kuadran 4 positif X, negatif Y. Nah, sekarang relatif polar itu formatnya adalah D yaitu jarak lebih kecil, selalu lebih kecil, tidak akan pernah lebih besar, yaitu R. Nah, D itu jarak dan kemudian R itu adalah sudutnya. Jadi seperti vektor. Vektor itu memiliki suatu panjang. Nah, arahnya kemana itu ditentukan oleh sudut, yaitu R ini. Jadi bila kita ingin membuat garis, kita kasih perintah line spasi, kita klik di sembarang tempat, kita mau ke kiri itu 300. Maka akeong ketikan D jaraknya, berapa jaraknya? 300. Ya. Walaupun ke kiri tidak usah diberi minus. Nah, kemudian lebih kecil. Nah, ke kiri lihat di modulnya, itu ke kiri adalah 180 derajat. Ingat, polar berarti sudut. Ke kanan X positif yaitu adalah 0. Kemudian ke atas itu Y positif yaitu 90. Ke kiri itu X negatif diwakili oleh 180 derajat.
ke bawah min Y diwakili oleh 270 derajat. Nah, karena kita ingin garisnya ke kiri, maka masukkan 180 derajat. Nah, kita mendapatkan garis ke kiri 180 derajat. Sekarang kita mau ke kanan, maaf, kita ke bawah ya, 150. Maka akeong jarak berapa? 150. Langsung cantumkan jaraknya, yaitu 150. Lebih kecil ke bawah sudut berapa? Ya, betul, 270. Kita spasi. Nah, ini adalah contoh kita menggunakan relatif polar. Ya. Lihat di sini polanya, yaitu adalah akeong jarak lebih kecil sudutnya. Dua model yang tadi, yaitu relatif kartesius dan relatif polar, itu memang kurang praktis ya. Nanti yang sistem ketiga itu, yaitu polar tracking, itu adalah sistem yang mudah dan praktis dan akan kita gunakan, porsinya sangat besar. Tapi kedua ini itu tetap penting ya, walaupun porsinya tidak banyak. Nanti pada masa mendatang kita tetap menggunakan ini, walaupun kalau dipersenkan itu kurang lebih di bawah 20%. Oke, kita sampai cara yang paling mudah, yaitu polar tracking. Pertama-tama pastikan polar ini, polar tracking ya, lihat kursor saya di sini, polar tracking itu aktif ya. Jadi namanya pastikan aktif, dicek. Kalau ada kebiru-biruan berarti sudah aktif. Tapi kalau redup ya, seperti yang lain-lainnya ini, itu mati. Jadi kalau sudah biru, sudah aktif, tidak perlu diklik. Karena sifat ini toggle, yaitu kalau diklik kembali maka akan sifatnya berlawanan dari sebelumnya. Kalau kondisi hidup maka akan mati, dan kondisi mati maka akan hidup. Gitu. Nah, setelah polar tracking ini aktif, kita siap untuk menggambar garis. Beri perintah line spasi. Klik seperti biasa di sembarang tempat. Nah, kita akan mendapatkan garis bantu yang berupa titik-titik menerus. Ya. Lihat di sini 0 derajat. Kemudian di sini ada muncul garis bantu lagi 45 derajat. Kemudian di sini ada garis bantu lagi 90 derajat. Di sini ada garis bantu lagi 135 derajat. Artinya setiap pelipatan 45 derajat dia ada garis bantu. Nah, bagi yang pernah menggunakan meja gambar ya, yang plus mesin gambarnya, yang di pembahasan sebelumnya sudah ditampilkan, baik itu merek Bova ataupun Mutoh, maka di kepala mesin itu ada pengunci ya, bunyi celak-celak di sudut-sudut istimewa, yaitu 30, 45, 60 dan seterusnya. Nah, pengunci itu sekarang di AutoCAD diwakili oleh garis bantu ini ya. Diwakili oleh garis bantu ini. Garis bantu ini kita bisa setel. Sekarang ini kondisinya terkunci pada 45 kelipatan 45 derajat. Cara menggantinya ini diklik kanan, kemudian kita ganti, kita ingin kelipatan berapa. Di rilis 2009 tampilannya seperti ini. Tapi di rilis 2008 ke bawah maka harus setting, kita ganti di sini. Seperti itu. Ya, di rilis 2009 cukup diklik kanan, kita pilih langsung kita ingin sudut berapa. Nah, misalkan sekarang 30 derajat. Kita aktifkan. Kita lihat 0 derajat. Kita naikkan, ada 30 derajat, kita tambah lagi 60 derajat, kita naikkan lagi 90 derajat, dan seterusnya. Oke, sekarang kita sudah siap untuk menggambar. Nah, misalkan saya ingin menggambar garis ke kanan sejauh 400, cukup caranya arahkan kursor ke arah yang kita inginkan, misalkan saat ini ke kanan, lalu kita masukkan jarak atau nilai yang kita ingin berikan, misalkan 400, lalu kita beri spasi. Kita mendapatkan garis ke kanan 400. Saya ingin menggambar garis ke atas 200, maka arahkan kursor ke atas ya, tidak perlu panjang-panjang, cukup yang penting muncul garis bantunya, masukkan nilainya 200 spasi. Oke, sekali lagi, nah lihat
Mudah sekali bukan? Kita ke kiri, misalkan mau 300, arahkan ke kiri, masukkan 300, kita spasi. Nah, selesai. Kita akhiri dengan spasi. Nah, sangat mudah. Ya, memang inilah yang akan sangat sering kita gunakan. Ini disebut polar tracking. Trik pada waktu menggambar line, ya. Misalkan saya menggambar garis. Nah, di sini ada muncul close. Ya, setelah garis kedua akan muncul close. Bila kita kasih C spasi, maka garis itu akan menutup pada posisi, yaitu menuju di mana garis itu dimulai. Kita kasih C spasi, nah akan menutup seperti itu. Ini salah, ya. Kita putus, kemudian kita lanjutkan dan mau menutup dikasih close. Itu penutupan, bukan kemari. Karena apa? Di sini tadi sudah terjadi pemutusan. Maka kalau kita C spasi, kita hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu yang maksudkan ini adalah salah. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi harus menerus, ya. Harus menerus. Jadi line spasi, klik, klik, klik. Nah, tanpa putus baru di close, baru dia akan menuju di mana dia berangkat. Trik selanjutnya adalah kita kasih line spasi. Nah, kemudian kita putus. Nah, bila kita kasih perintah line spasi, kemudian first point kita spasi lagi, maka itu akan efeknya melanjutkan pada titik terakhir. Tapi tetap opsi close, yaitu di mana tadi pertama, yaitu di sini kita mulai. Oke. Materi line selesai.